Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Iman di Pasuruan. Mas Iman menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Bahkan sebenarnya dari kecil ya. Tapi kayak puncak-puncaknya gitu itu terjadi di tahun 2000-an, di mana di situ ada satu kayak semacam rahasia keluarga yang akhirnya Mas Iman tahu gitu ya. Setelah mungkin berpuluh-puluh tahun tersimpan, rahasia itu pun terkuak. Jadi Mas Iman itu dari dulu, dari kecil itu memang gak suka gitu ya. Entah kenapa gak suka dengan neneknya. Jadi bukan tanpa alasan. Selain ya mungkin anak kecil gitu, saat anak kecil itu kan lebih sensitif atau gimana. Konon katanya tuh seperti itu. Saat dia melihat ada sesuatu yang mungkin berbahaya atau nggak baik, anak-anak itu secara insting bisa menangkap hal tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng ya biji dulu sebentar. Kawan-kawan yang sudah memesan kemarin, terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang mungkin belum memesan, pengen nyicipin atau nyobain, bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya. Nanti cek aja di deskripsi video di bawah ini. Itu aja, terima kasih. Dan kita lanjut cerita dari Mas Iman tadi. Dari kecil Mas Iman itu takut. Gak suka itu karena takut sama neneknya sendiri, entah kenapa. Padahal neneknya itu kalau dilihat dari segi penampilan itu ya rapi, bukan yang acak-acakan, bukan yang serem atau gimana gitu ya. Karena ya neneknya sendiri itu boleh dibilang ini keluarga yang lumayan punya lah begitu. Jadi nggak kekurangan, rumah pun besar, tanah itu ada di mana-mana. Yang namanya perhiasan emas kayak gitu pun koleksinya setaunya Mas Iman itu banyak. Tapi dulu waktu kecil itu nggak tahu. Yang ada ya nenek itu sebenarnya baik gitu ya. Nenek itu baik. Saat Mas Iman ke sana itu selalu disambut. Tapi entah kenapa Mas Iman itu selalu nangis. Ini bahkan dari Mas Iman masih kecil ya, usia 3-4 tahun, sepanjang Mas Iman bisa mengingat. Itu kayak gitu, datang ke situ ngeliat neneknya. Ya neneknya tuh mukanya biasa sebenarnya, tapi entah kenapa kayak semacam ada perasaan yang susah dijelaskan. Dan ya ujung-ujungnya anak kecil nggak bisa mengungkapkan gitu ya. Akhirnya itu nangis, nggak pernah mau deket sama neneknya itu. Jadi ini mundur lagi ke belakang sana. Masalah orang tuanya Mas Iman. Dulu sebelum menikah, orang tuanya Mas Iman itu sebenarnya berarti yang nenek yang diceritakan itu dari pihak ibu ya. Nah neneknya ini nggak setuju ibunya nikah sama bapaknya Mas Iman. Tapi mungkin karena udah cinta mati atau gimana gitu ya, akhirnya diusaha-usahakan meskipun kayak gitu orang tuanya nggak suka, tetap aja intinya mereka tuh menikah. Karena apa? Kakeknya Mas Iman dari pihak ibu ya terserah gitu ya. Ya terserah orang anaknya udah suka atau gimana gitu ya. Ya udah tetap direstui sama bapaknya, tapi neneknya itu enggak. Dan sebagai orang kaya, neneknya tersebut untuk masalah kekuasaan gitu ya, di rumah itu yang megang itu neneknya. Dan pernikahan pada waktu itu ya, ini pernikahannya orang yang berada gitu, pernikahan orang punya. Tapi karena neneknya nggak merestui, nggak ada itu yang namanya acara hajatan besar kayak gitu, itu nggak ada sama sekali. Neneknya Mas Iman sendiri itu punya anak 3 itu yang hidup gitu ya, nggak tahu anaknya itu berapa, tapi ada 3 yang hidup. Semua yang 2 itu saat menikah yaitu gede-gedean gitu ya. Bahkan hiburannya atau apa itu pun yang pakai panggung besar. Mungkin dulu acara wayangan atau apa kali ya, semacam itu. Nah ini giliran ibunya Mas Iman yang menikah itu bener-bener gak ada sama sekali. Wis pokoknya gak ada, bener-bener gak mau ngurusin. Di rumah ini tuh seolah-olah gak terjadi apa-apa. Akhirnya ya udah, ibunya Mas Iman pun saat menikah itu udah
ke sana, ikut ke keluarga bapaknya si Mas Iman tadi. Nggak pernah pulang, nggak pernah apa, karena saat pulang bapaknya Mas Iman itu nggak diterima, bener-bener nggak diterima. Pernah sekali ya, namanya pengantin gitu ya, pasti pengen ketemu sama orang tua, meskipun ibunya Mas Iman waktu itu tahu, paling juga nanti dimusuhin ke sana gitu kan. Tapi bapaknya Mas Iman tetap, yuk ya namanya orang tua gitu, bagaimanapun juga kita harus tetap ke sana, harus sowan katanya begitu kan. Dipaksain ke situ beneran, didombret, langsung disuruh pulang. Pulang kalian katanya. Ngapain ke sini? Itu bener-bener langsung dibegituin. Ibunya Mas Iman pun ya sakit hati tentu ya. Bapaknya sama sakit hati, tapi bapaknya itu udahlah bisa menahan gitu ya. Udah udah pulang. Yang penting kita sudah ke sini, sempat ketemu sama kakeknya Mas Iman, dan ya kayak gitu disuruh sabar, dan akhirnya mereka pun pulang. Waktu pun berjalan, beberapa bulan kemudian ini udah nggak pernah pulang ke rumah, cuman bapaknya, kakeknya Mas Iman itu sering nyamperin ke situ, sering nyamperin ibunya Mas Iman. Dia nanya kabar, pagi-pagi ngobrol, hitung-hitung cuman beliin ketan gitu ya, ketan dikelapain kayak gitu, mampir ke situ, nanyain, ya ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Sampai akhirnya ada satu kabar bagus yang dibawa oleh ibunya Mas Iman. Mas Iman dalam kandungan gitu ya, ibunya itu hamil. Mas Iman anak pertama, berarti ini ceritain Mas Iman. Nah, ibunya itu dalam kandungan, cerita ke bapaknya, ke kakeknya Mas Iman, Pak, alhamdulillah Pak, aku sekarang lagi ngisi Pak. Ya syukurlah, alhamdulillah, dijaga baik-baik ya, yang sehat-sehat kata si bapak. Dan di situ ibunya Mas Iman, ibunya, kakeknya itu sempet pesan ke ibunya, kamu nanti selama hamil ndak usah main ke rumah ya, katanya begitu. Loh Pak, kenapa Pak? Wis pokoknya jangan, kata si bapak, udah di sini aja, biar bapak nanti yang sering-sering ke sini nengokin, katanya begitu, nengokin calon cucu, kata si kakeknya Mas Iman tadi. Tapi ya ibunya Mas Iman pun akhirnya sudah, ibunya itu menuruti apa yang dibilang sama bapaknya. Tapi yang namanya gimana ya, namanya anak gitu. Aku lagi hamil begini Mas, mungkin kalau misal ibu tahu gitu ya, mungkin bakalan seneng kali ya. Tapi bapaknya Mas Iman ngomong, iya kemungkinan seneng, tapi ada kemungkinan lain bakal diperlakukan seperti sebelumnya. Gimana menurut kamu? Iya juga sih Mas, tapi ya kata bapaknya lagi, kalau misalkan kamu mau ke sana, mau ngasih kabar atau apa, ya silakan, ndak apa-apa gitu ya. Kalau mau tak temenin ya tak temenin, kata bapaknya Mas Iman. Udah ndak usah deh Mas, ndak usah, aku ikut saran dari bapak aja, jadi nggak usah ke sana. Pasti bapak itu punya alasan kenapa aku disarankan untuk nggak pergi ke situ. Dan akhirnya sudah. Ibunya pun bertahan selama beberapa minggu setelah ngasih tahu ke kakeknya Mas Iman ya. Ternyata ada kayak semacam kabar gitu ya, kalau neneknya Mas Iman itu udah tahu, dan kayak nyuruh kakeknya datang ke situ. Ibunya Mas Iman itu disuruh main ke rumah ke sana. Kakeknya datang pagi-pagi seperti biasa, kamu itu dicari ibumu katanya. Katanya seneng, bapak kemarin itu cerita kalau kamu itu sekarang lagi isi dan ya ibumu itu seneng. Cuman bapak sih nyaranin kamu ndak usahlah ke sana katanya. Begitu udah nyampein ya, memang ini tugas bapak cuma nyampein ke kamu. Kamu disuruh ke sana, tapi kalau menurut bapak kamu ndak usah ke sana. Di sini aja katanya. Ibunya Mas Iman pun bingung gitu. Loh Pak, ini gimana Pak? Ya bapaknya juga disuruh ke sana, tapi ya wis lah aku menurut bapak. Akhirnya sudah diturutin lagi, cuman karena itu tadi merasa nggak enak, akhirnya ibunya Mas Iman pun ya udahlah Mas, kita ke sana yuk, entah cuman sebentar atau apa itu kan, kita kan udah pernah dipanggil ke situ. Iya. Baru direncanakan sore hari neneknya itu datang, neneknya Mas Iman ke situ. Datang ya disambut sama keluarga bapaknya Mas Iman, dan tentu saja di luar dugaan, ternyata si neneknya Mas Iman tadi
malah ini ya menunjukkan sikap yang sangat bersahabat gitu ya. Kamu itu loh, kamu itu lagi hamil, kenapa kamu nggak ngasih tahu ibu? Ngomong begitu. Ibunya Mas Iman pun bingung, kok orang ini jadi baik gitu ya, kok ibuku jadi baik begini, ini kenapa ya? Ya akhirnya dibaik-baikin gitu, di situ ngobrol dan sebagainya, dan akhirnya diundanglah ibunya Mas Iman ke sana. Yuk, kamu main ke rumah ke sana. Iya bu, udah yang dulu-dulu lupain, kata si ibu itu. Ibu minta maaf. Itu satu kalimat yang sangat jarang terdengar dari mulut seorang neneknya Mas Iman. Jarang banget itu kalimat itu muncul gitu ya. Mungkin seumur hidupnya itu baru sekali atau 2 kali, itu pun minta maaf ke kakeknya Mas Iman gitu ya. Ini bener-bener ibu sampai minta maaf seperti itu, artinya ya udah ini serius Mas, nanti kapan-kapan kita ke sana. Dan akhirnya bener aja mereka pun di usia kandungan yang sekitar udah lumayan cukup lama gitu ya. Ini sekitar 7 bulan, 6 bulan atau 7 bulan, jadi ya perut itu udah melendungnya itu udah kelihatan. Ibunya Mas Iman pun akhirnya memutuskan untuk datang ke sana. Oh ya, ini pun setelah 2 kali kalau tidak salah neneknya Mas Iman itu datang ke sana ya, dan butuh pertimbangan yang matang karena itu tadi pesan dari kakeknya Mas Iman jangan, tapi neneknya minta main ke sana. Ini kan menimbulkan tanda tanya gitu ya. Kenapa kakeknya bilang jangan sementara ibu itu kondisinya itu udah baikan, bahkan nyuruh kita itu main ke sana. Pasti ada apa nih gitu, ada pertanyaan kan. Dan ya karena merasa ndak enak di usia kehamilan yang lumayan cukup besar itu, datanglah ke sana, ke tempat neneknya si Mas Iman. Di situ pun disambut, bahkan si nenek tadi itu sempat ngelus-ngelus perutnya si ibunya Mas Iman. Itu sempat dielus-elus, wah sebentar lagi lahir ya, sebentar lagi lahir. Cuman di situ kakeknya Mas Iman itu terlihat seperti orang yang gak nyaman, seperti orang yang resah, bahkan ngebisikin bapaknya Mas Iman, "Tok, mainnya jangan lama-lama tok," katanya begitu. "Oh Ji Pak, emang kenapa Pak? Nanti tak ceritain," kata si kakeknya. Akhirnya apa? Ya memang bener, yuk kita pulang yuk, dengan berbagai alasan ditahan-tahan begitu ya. Bapaknya pun, kakeknya Mas Iman pun ngebelain mereka. Ya Bu, mungkin itu mereka lagi ada perlu lagi atau apa gitu kan. Bukannya si Warto nanti juga mau keluar gini. Itu kayak gitu. Akhirnya ya sudah, mereka pun berhasil keluar dari sana. Nah, malam harinya si kakeknya Mas Iman itu datang ke rumah. Pokoknya itu yang terakhir kamu datang ke sana sebelum bayi kamu lahir, kata si bapak. "Pak, maksudnya gimana sih Pak? Aku nggak ngerti Pak." Jangan, pokoknya jangan. Kamu mending udah nurut bapak," katanya. Kakeknya Mas Iman pun kayak mau menjelaskan tapi agak sedikit ragu atau gimana, sampai akhirnya setelah didesak-desak sama bapaknya Mas Iman, di situ barulah kakeknya itu membuka satu cerita. Tapi bukan cerita ya, tapi lebih kayak semacam sesuatu yang ngambang juga. "Kamu ndak usah datang ke sana." "Kenapa Pak? Kan ya maksudnya namanya ibu mungkin lihat anaknya lagi hamil begini, pengen ketemu atau gimana." "Jangan, itu pura-pura," kata kakeknya. "Loh Pak, kenapa Pak?" "Ibumu itu," kata si kakeknya, ngomongnya susah katanya begitu. "Pak, kenapa Pak? Ndak apa-apa, domongin aja. Ibumu itu pemakan bayi," katanya begitu. Di situ, "Hah? Pak, maksudnya gimana pemakan bayi gimana? Bapak itu khawatir nanti kamu nggak jadi lahiran. Udah mending nurut bapak." Ya kayak gitu ya, ngambang ya. Kakeknya itu nggak mau membuka semuanya gitu. Cuman dibilang pemakan bayi, tapi itu tadi, udah takutnya kamu tuh nggak lahiran ya. Kemungkinan nanti bayinya dimakan, proses makannya itu kayak gimana juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas itu yang disampaikan sama itu. Akhirnya ibunya Mas Iman pun sama bapaknya memutuskan, ya sudah, sepertinya bapakmu ngomong sesuatu yang serius dan kita nggak boleh ngegampangin itu. Nggak apa-apa, kita nanti main lagi kalau anak kita sudah lahir, kata si bapak kan. Dan ya alhamdulillah begitu, disuruh-suruh main ke sana tapi nggak datang-datang.
Beberapa kali ibunya pun datang ke tempat itu, ke tempat ibunya Mas Iman, neneknya itu ya, datang ke situ, dan ya sudah, tetap nggak mau, waktu pun berjalan, dan akhirnya Mas Iman lahir. Saat Mas Iman lahir, ini neneknya nggak datang, yang datang itu cuman kakeknya, udah tahu gitu ya, dan ibunya Mas Iman, bapaknya itu juga nggak nanyain, biarin aja lah gitu ya. Mungkin punya alasan sendiri. Nah, akhirnya Mas Iman lahir gitu kan. Setelah lahir, barulah neneknya itu datang ke situ. Sudah lahiran gitu ya. Kok kenapa sebelum lahir kok kamu nggak pernah main ke rumah lagi gitu. Dan neneknya pun mulai agak sedikit nggak sebaik seperti sebelumnya. Ini tuh kayak ya udah biasa aja, datar, bahkan apa, nggak mau megang Mas Iman bayi. Biasanya normalnya neneknya kan ikut-ikutan gimana gitu ya. Ini tuh nggak sama sekali, nggak nyentuh sama sekali. Cuman ngeliatin begitu doang, oh udah, paling 5 menit setelah itu pulang. Dari situ pun bapak sama ibunya Mas Iman menangkap ada sesuatu. Ya sudah, sepertinya kita sudah mengambil langkah yang benar gitu. Jadi udahlah, biarin aja kita di sini. Nanti kalau misal anak ini yang diberi nama Imanuddin gitu ya, akhirnya jadi Mas Iman itu, sampai nunggu agak sedikit besar, nanti kita baru main ke sana, gimana? Iya Mas, ibunya pun setuju, dan itu tadi bertahunan, kecuali Lebaran ya, kalau Lebaran sih tetap ke situ, tapi ya cuman sebentar, pulang lagi. Tanggapan dari neneknya pun dingin, biasa aja, nggak semeriah sewaktu ibunya Mas Iman itu hamil. Nah, waktu pun berjalan, Mas Iman katanya kecil itu ya beberapa kali diajak ke rumah neneknya sana. Kalau kakeknya sih sering bolak-balik nengokin ke situ ya. Bahkan sampai apa? Sampai dikasih sebidang tanah dan dibangunin sebuah rumah, dibantuin. Ya, akhirnya Mas Iman sama keluarganya itu tinggal di rumah sendiri, itu dibantu sama kakeknya. Setelah ini, setelah Mas Iman usia 3 atau 4 tahun, diajak ke sana kan, udah mulai mengenali, udah mulai tahu, tapi begitu melihat Mas Iman itu rasanya itu takut, entah kenapa. Mungkin di mata orang tua, seorang nenek tersebut itu senyum atau gimana, tapi di matanya Mas Iman yang masih kecil, mukanya itu sesekali gitu. Memang terlihat nenek itu ya cantik atau gimana gitu sebagai orang tua gitu, orang yang terawat dan sebagainya, tapi sesekali itu tiba-tiba matanya itu kayak melotot, kayak ngeliatin si Mas Iman itu nggak kedip-kedip gitu ya, ngeliatin terus. Ya anak kecil kan jadi ketakutan. Nah dari situlah seingatnya Mas Iman itu, neneknya itu menyeramkan. Setiap kesana ndak mau, bener-bener ini bener-bener kapok. Yuk ke rumah nenek, nggak mau, aku ndak mau. Neneknya pun datang ke situ, sama aja si Mas Iman itu lari masuk ke dalam kamar, bener-bener ndak mau. Bahkan sampai ya mungkin karena orang tuanya ndak enak ya, Mas Iman itu diseret-seret gitu, sini sama nenekmu, tetep aja kekeh, gua mau meluk bapaknya begini lehernya, ndak mau. Neneknya pun ya mungkin ngerti atau gimana, ya wis lah, udah biarin aja. Nanti kalau misal kayak gitu terus, Iman tak makan nanti. Ngomong kayak gitu, itu inget banget kata Mas Iman. Dan hal itu tentu saja bukan, mungkin neneknya maksudnya bergurau gitu ya, guyon. Tapi hal itu bagi orang tuanya Mas Iman itu serius. Karena omongan dari kakeknya dulu, kalau dibilang nenek ibumu itu, atau neneknya Mas Iman ya, itu adalah seorang pemakan bayi. Dan dari situ udah akhirnya keluarganya Mas Iman ini, bapak sama ibunya pun juga ikut merasakan ketakutan tersebut. Samar-samar sewaktu masih kecil, tapi ini ingatan gak sempurna ya kata si Mas Iman. Jadi bapak sama ibunya pun sering ngobrolin perihal tersebut. Sampai akhirnya waktu pun berlanjut, Mas Iman kan tambah gede, sampai akhirnya itu SD gitu ya. Udah SD kelas 2, nah di situ kakeknya Mas Iman pun meninggal. Tentu sedih gitu ya, dan ya semua kan pada ngelayat ke rumah neneknya. Ada wacana dari beberapa anak-anaknya yang 3 bersaudara itu
mau nginep di sana. Tapi Mas Imannya ndak mau, aku ndak mau Bu, aku ndak mau nginep di sini Bu. Loh kenapa? Ya tetap Mas Iman itu diem kalau ditanya kenapa, padahal ibunya juga udah tahu. Iman itu takut sama neneknya dari kecil. Dan sudah akhirnya apa? Mereka pun ya karena mau ndak mau ya terpaksa menginap di rumah tersebut nemenin nenek, kasihan soalnya nggak ada temannya, cuman kakek doang waktu itu. Tapi ya begitu kakeknya meninggal, nenek itu nggak ada raut sedih, nggak ada apa gitu, dan semuanya memang dia itu diktator di situ ya. Ya nyuruh ini semuanya itu memang beres ya, tapi nggak ada kesedihan sama sekali di situ. Tapi ya sudahlah. Nah dari sanalah Mas Iman kan udah cukup usia untuk bisa mendengar, untuk bisa mencerna pembicaraan orang dewasa, sekitar kelas 2 SD. Nah, di situ pun kelas 2 SD dulu kan agak lumayan cukup tua juga ya. Mungkin usia antara 8 atau 9 tahun itu udah bisa lah, udah tahu lah. Nah, di sana itu ada obrolan-obrolan mengenai itu tadi. Jadi memang ternyata saudara-saudara, tante-tantenya si Mas Iman itu, bude-budenya begitu ya, memang mereka itu tidak pernah pulang ke rumah. Dan ternyata anak-anaknya atau sepupu-sepupunya Mas Iman mengalami hal yang sama. Dan itu karena lagi ngumpul di sana, ini lah sepupu-sepupu kan pada main-main gitu kan. Nah di sana itu ada yang ngobrolin masalah itu tadi. Aku takut sama Mbah katanya. Iya, aku juga sama takut. Mas Iman pun ngedengerin gitu kan. Mereka kan sepupunya itu lebih gede gitu. Iya, mereka kok sama ya kayak aku, takut-takut seperti itu. Sebenarnya kenapa? Dan memang benar, dari yang mereka omongin itu pun nenek itu pemakan bayi. Tapi kan pemakan bayinya itu nggak ngerti maksudnya itu apa. Sampai beberapa hari tinggal di rumah tersebut, Mas Iman itu mengalami atau melihat sesuatu itu yang menurut Mas Iman itu agak sedikit aneh. Jadi ada kebiasaan dari neneknya si Mas Iman. Namanya orang tua dulu itu kan ya pakainya kebaya begitu ya. Keseharian itu pakai kebaya ya tertutup. Cuman kalau udah malam hari, tengah malam, Mas Iman itu pernah melihat kebangun dari tidur dan melihat neneknya Mas Iman. Ini pakaiannya tuh cuman pakai kemben doang, tapi masih cantik gitu ya, dan bawa sesuatu di tangannya itu kayak semacam tungku yang ada asapnya yang buat kemenyan-kemenyan begitulah, kayak sesajen gitu ya. Ini menuju ke belakang rumah ke sana. Dari arah depan menuju ke belakang rumah. Mereka kan tidurnya di ruang tengah di sana. Ini ngelintas ke sana. Mas Iman itu penasaran, dibangunin si ada namanya Saipul, sepupunya. Pul, bangun Pul, bangun katanya. Kenapa? Simbah ke belakang bawa asap, bilangnya begitu. Ikutin yuk Bulu. Saipul pun akhirnya bangun gitu ya, ngikutin mereka berdua sama Mas Iman ke area belakang rumah. Nah di area belakang rumah di sana, memang Mas Iman juga tahu ada satu area ini yang kayak semacam dibikin pagar, tapi pagarnya itu tidak terlalu tinggi, kurang lebih sekitar 80 cm. Ini dari tumpukan bata-bata begitu. Mungkin lebarnya itu 4 kali 5 meter. Nah di area tersebut itu memang nggak boleh dimasuki sama sekali. Kayak di pagar, terus ada kayak semacam gerbang penutupnya gitu ya, pakai besi, itu dikunci. Kayak area makam lah, tapi pas dilongok-longok begini sama mereka ya mereka nggak ngelihat apapun di situ. Dan malam itu neneknya itu masuk ke dalam sana. Masuk ke dalam sana, Mas Iman sama Mas Saipul nggak berani mendekat. Dia tuh cuman ngelihat dari kejauhan dari gerbang itu yang kurang lebih lebarnya 1 meter. Ini melompong bisa kelihatan ke arah dalam sana. Ya di situ neneknya entah mungkin lagi sembahyang atau mungkin lagi ngapain, lagi ritual tertentu. Ya disitulah si neneknya tadi, dan ada sesuatu yang aneh yang hanya dilihat oleh si Mas Iman. Saipul itu nggak ngelihat. Dari tanah-tanah tersebut kayak muncul letupan, lup gitu ya, letupan-letupan kecil, dan seolah-olah itu muncul beberapa anak kecil, ada 5 atau 6 anak kecil yang berada di sana di depan nenek-neneknya itu. Ada yang naik dan kecilnya tuh kecil kayak bayi kayak gitu ya. Cuman mereka
pada merangkak, ada yang bisa berdiri juga, naik-naik ke pundak si neneknya begini, kayak gitu ya. Terus neneknya tuh ketawa-ketawa gitu kan, sendirian malam-malam. Si Saipul itu nggak melihat, "Man, kenapa man? Itu kenapa man?" "Itu sih mbah, banyak bayinya," katanya begitu, "banyak bayinya." "Aku nggak ngelihat man, aku nggak ngelihat." "Itu serem," kata si Mas Mun. "Udah yuk masuk yuk masuk, aku takut." Akhirnya dibahas di dalam sana. Dibahas di dalam, orang-orang dewasanya kan ini pada ngedenger kan. Termasuk ibunya Mas Iman juga ngedenger. "Kenapa sih kalian ngapain?" "Itu aku ngeliat si nenek begini." Lagi ngebahas begitu langsung di stop. "Udah, gak usah dibahas. Nanti bahasnya nanti, jangan sekarang," katanya. Iya. Tidur lagi. Ya akhirnya mereka pun tertidur lagi. Tapi setidaknya itu ada yang dilihat di sana. Dan begitu momen meninggalnya kakek selesai, ini anak-anaknya pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut segera. Nenek pun ditinggalkan sendirian di situ ya, di rumah itu. Dan nenek itu biasa aja, nggak merasa yang, "Aduh kalian di sini lagi dong, nanti emak kesepian atau gimana." Itu enggak, ya biasa aja, ngelepas anak-anaknya udah pergi-pergi aja. Nah, begitu di rumah, disitulah Mas Iman itu gara-gara menceritakan hal yang tadi, bapak sama ibunya Mas Iman pun cerita. "Jadi begini, Man, ini nggak tahu kamu udah ngerti masalah beginian atau belum," kata si bapak. "Aku udah tahu Pak," katanya. "Ya makanya ini tak ceritain, nanti kalau misal kamu bingung kamu cerita aja," gitu. Jadi bapaknya mungkin mencoba supaya Iman itu nggak salah tangkap atau salah paham gitu. Secara garis besar, Mas Iman juga secara detail itu nggak terlalu ingat, tapi secara garis besar bapaknya itu menceritakan kalau neneknya itu ya dianggap sebagai pemakan bayi karena dulu bayinya itu bayi sendiri. Anaknya aslinya itu ada 9, tapi yang hidup itu cuma 3. 6 itu meninggal semua dalam kondisi perut yang udah besar. Usia 7-8 tahun kayak gitu ya. Dulu saat ini berarti yang meninggal itu ada beberapa kakak dari ibunya Mas Iman gitu ya. Itu ada yang meninggal dan Mas Iman nggak tahu urutan-urutannya itu gimana. Tapi dulu sewaktu lagi hamil besar kayak gitu, ibunya ini menurut kakeknya, ini tiba-tiba suatu malam badannya tuh, namanya orang hamil ngebungkuk aja itu susah ya. Ini tuh kayak badan itu memanjang, lemes, dan dia itu nyucrupin, mohon maaf ya, nyucrupin itu ngisap gitu ya, menghisap tali pusernya sendiri. Ini perutnya dibuka melendung begitu kan. Ini dicucrupin tali pusernya dengan cara begini. Dan itu pernah ketahuan sama si kakeknya Mas Iman beberapa kali. Dan setelah dicucupin kayak gitu, perutnya itu nanti makin kecil dalam 3 hari perutnya itu kempes dan anaknya itu hilang. Saat ditanya, "Aku ya ndak tahu Pak," gitu, "aku ndak tahu. Tapi kamu itu begini. Aku ndak ngerti Pak, aku ndak ngerti." Ya bahkan neneknya itu sampai nangis-nangis katanya menjelaskan kalau dirinya itu nggak seperti itu. Cuman yang dilihat sama kakeknya begitu, dan hal itu tuh gak cuman sekali. Jadi kayak lompat-lompat. 1 lahir, 2 dihisap, 3 lahir kayak gitu ya. Ini dihisap tapi ke bawahnya itu habis semua, dimakanin sendiri. Makanya kakeknya Mas Iman itu takut kalau misal waktu itu ibunya ke sana, takutnya dihisap juga sama neneknya, dimakan. Dia disebutnya tuh paling gampang kayak gitu, nenekmu itu adalah pemakan bayi. Itu aja satu cerita dari Mas Iman. Terima kasih banyak Mas Iman atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.